Judul jurnal antibakteri pada formulasi sediaan sabun kombucha bunga telang atau Clitoria ternatea L sebagai produk bioteknologi farmasi. Nama jurnal, Jurnal Biotek, volume dan halaman, volume 11, nomor 1, halaman 73 sampai 86, tahun terbit Juni 2023. Penulis, penulis 1, Firman Reseldi, penulis 2, Siska Dwi Anggraini, penulis 3, Arif Ma'ruf, penulis 4, Muhammad Andri, Henry Faisal, Hanafi Sastrawinata, Indra Ginting, penulis 5, Muhammad Amin Nasution. Oke, pendahuluan. Riset tentang penggunaan berbagai bahan umumnya diproses untuk formulasi serta sediaan dalam bentuk produk sabun cair yang efektif menjadi antibakteri. Tetapi, riset dalam fermentasi dari kombucha bunga telang atau Clitoria ternatea L guna diproses sebagai formulasi serta sediaan pada produk sabun yang efektif menghambat bakteri S. epidermidis serta P. aeruginosa merupakan terobosan riset terbaru yang belum pernah dilaporkan pada bidang bioteknologi dan farmaseutika atau ilmu resep yang mengarah pada kosmetik bahan alam. Mengacu pada riset yang dilakukan Reseldi, Taufikur Rohman et al. 2021 memperoleh kombucha bunga telang atau Clitoria ternatea L dengan konsentrasi gula 40% memiliki aktivitas antibakteri tertinggi terhadap bakteri S. epidermidis dengan zona hambat bernilai 10,78 mikrometer atau kategori kuat dan P. aeruginosa dengan diameter zona hambat 7,1 mm dengan kategori sedang. Riset tentang pembuatan produk dengan komponen aktif dari kombucha bunga telang dalam sabun mandi cair sebagai antibakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa merupakan terobosan baru dalam riset ini, di mana pada hasil riset sebelumnya telah terbukti memiliki potensi sebagai antibakteri Escherichia coli dengan konsentrasi 40% dan dihasilkan daya hambat sebesar 11,60 mm dengan kategori kuat, serta berpotensi sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dihasilkan daya hambat sebesar 15,5 mm dengan daya penghambatan yang kuat atau Clitoria ternatea L. Tujuan dan sumber data. Tujuan penelitian menganalisis antibakteri pada formulasi sediaan sabun mandi kombucha bunga telang atau Clitoria ternatea L. Sumber data yaitu sebagai berikut. Oke, next. Metode penelitian. Jenis penelitian. Riset ini bersifat eksperimental di laboratorium dengan menguji efektivitas penghambatan produk sabun cair berbahan kombucha bunga telang terhadap S. epidermidis dan P. aeruginosa pada berbagai konsentrasi 20, 30, dan 40% yang dibandingkan dengan dasar sabun mandi cair tanpa zat aktif dan salah satu sabun komersial di pasaran masing-masing sebagai kontrol negatif dan kontrol positif. Kelima kelompok perlakuan didesain dengan rancangan acak lengkap dalam 3 pengulangan. Selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Beberapa alat yang digunakan pada riset ini yaitu blender, alat gelas, timbangan analitik, kertas saring,
spiritus, kaki tiga, autoklav, botol steril, pipet mikro, ujung mikropipet, cawan Petri, penyeka kapas steril, handphone, pelat pemanas, tabung Eppendorf, inkubator, jarum OSE, kasa steril, kapas steril, dan lemari aseptik. Piscometer, diameter, mixer, blender sticky, panci stainless, adukan stainless, dan saringan. Bahan yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya kombucha bunga telang atau Clitoria ternate L, kultur murni es, epidermidis, dan P. aeruginosa, aqueous, logam magnesium, chloroflor, reaksi Mayer, H2SO4 pekat, NaOH, asam asetat anhidrat, FeCl3, minyak zaitun, KOH 40%, NaCmG, asam stearat. Selanjutnya, preparasi sediaan sabun mandi cair. Cara pembuatan sabun mandi cair bunga telang dengan chamomile infused in olive oil dengan metode fluid pot proses menggunakan slow cooker dengan mengadaptasi metode. Formulasi sabun cair ini meliputi bahan dasar sabun sebagai negatif kontrol, sabun mandi pasaran sebagai positif kontrol. Hasil sabun mandi ditambahkan cairan fermentasi kombucha bunga telang pada konsentrasi gula sebesar 20, 30, dan 40%. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, semakin baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri sesuai tercantum pada tabel 1 sebagai produk uji. Ini adalah tabel 1 formulasi dan sediaan sabun mandi cair kombucha bunga telang. Bisa dilihat sendiri ya. F0 dasar sabun mandi cair tanpa zat aktif atau negatif kontrol. Bab 1 sabun mandi cair yang tersedia di pasaran sebagai kontrol positif. F2 sabun mandi cair dari tumbuhan kombucha bunga telang pada konsentrasi 20%. F3 sabun mandi cair dari tumbuhan-tumbuhan kombucha bunga telang pada konsentrasi 30%. F4 sabun mandi cair dari tumbuhan kombucha bunga telang pada konsentrasi 40%. Next. Uji daya hambat sabun mandi kombucha bunga telang, bakteri epidermidis, dan P. aeruginosa. Pengujian daya hambat pertumbuhan S. epidermidis dan P. aeruginosa dengan mengukur diameter zona hambat pada setiap formulasi dan produk sabun cair kombucha bunga telang. Uji ini menggunakan difusi cakram dan mengukur zona bening sebagai zona hambat agen antibakteri. Pada penelitian ini, fermentasi kombucha digunakan untuk formulasi sabun mandi cair dengan konsentrasi antibakteri 20, 30, dan 40%. Kemudian ada analisis data. Rata-rata diameter zona hambat pada formulasi dan sediaan sabun mandi kombucha bunga telang yang mengandung konsentrasi gula 20, 30, dan 40% untuk menghambat pertumbuhan kedua mikroba. Uji dianalisis menggunakan Y ANOVA. Dilanjutkan dengan analisis post hoc jika semua intervensi menghambat pertumbuhan kedua mikroorganisme. Uji secara berbeda nyata. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Formulasi sediaan sabun mandi kombucha bunga telang atau Clitoria ternate L. Penelitian ini terdiri dari dasar
sabun mandi cair tanpa menggunakan zat aktif sebagai kontrol negatif sebesar 20, 30, dan 40%, dan sabun mandi cair yang beredar di pasaran sebagai kontrol positif. Hasil penelitian ini terutama mengenai formulasi dan sediaan sabun mandi cair dengan bahan aktif kombucha bunga telang atau Clitoria terna THL dengan konsentrasi gula sebesar 20%, 30%, dan 40%, seperti penelitian yang sudah dikerjakan oleh Haryadi et al. 2023. Pada penelitian ini, bahan dasar yang dimanfaatkan dalam pengolahan sabun mandi cair adalah minyak zaitun. Berperan penting sebagai alkali, minyak zaitun sebagai bahan dasar pembuatan sabun mandi dikarenakan mempunyai potensi besar dalam mempengaruhi proses pengeringan pada kulit. Minyak zaitun yang dipilih sebagai bahan dasar pembuatan sabun mandi cair juga menurut hasil riset yang telah diperoleh Matona et al. Tensi dalam mencegah terjadinya suatu iritasi dan mempercepat proses stretch. Selanjutnya, uji daya hambat pertumbuhan bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa. Uji daya hambat pada bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa dengan formulasi dan sediaan sabun mandi dengan kombucha bunga telang dilakukan dengan menggunakan metode difusi cakram. Kelebihan dari metode difusi cakram yaitu lebih praktis dan mudah dalam proses pengujian, mempunyai tingkat sensitivitas pada bakteri yang bersifat aerob dan anaerob, fakultatif, mudah dalam pembacaan hasil penelitian, tidak membutuhkan peralatan secara khusus, sehingga tepat untuk digunakan pada beberapa penelitian. Fitri et al. 2023 dan Haryadi et al. 2023, terutama untuk penelitian yang berhubungan mengenai daya hambat bakteri dari suatu agen bakteri. Next, diameter zona hambat pada formulasi dan sediaan sabun mandi yang mengandung bahan aktif kombucha bunga telang pada konsentrasi gula 20, 30, dan 40% berkorelasi positif dengan pengamatan pertumbuhan kedua bakteri uji, yaitu S. epidermidis dan P. aeruginosa seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Tabel 1, pengukuran hasil dari diameter zona hambat yang berbentuk pada formulasi dan sediaan sabun mandi dari tumbuhan kombucha bunga telang dalam terhambatnya pertumbuhan bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sabun mandi yang mengandung cairan fermentasi kombucha bunga telang dengan konsentrasi 40% lebih efektif menghambat pertumbuhan S. epidermidis dibandingkan dengan sabun mandi yang mengandung cairan fermentasi kombucha bunga telang dengan konsentrasi 20% dan 30%. Sebagai antibakteri terhadap P. aeruginosa, sediaan sabun mandi yang mengandung cairan hasil fermentasi dari tanaman kombucha bunga telang pada konsentrasi 20% dan 30% dikategorikan lemah. Sedangkan sediaan sabun mandi yang mengandung cairan hasil fermentasi dari tanaman kombucha bunga telang pada konsentrasi 40% dikategorikan sedang. Hasil riset ini telah terbukti pada konsentrasi 40% sediaan sabun mandi dengan bahan aktif kombucha bunga telang adalah perlakuan yang terbaik di mana berhambatnya pertumbuhan kedua bakteri uji lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi lainnya yaitu 20 dan 30%. Terlihat dari diameter zona hambat yang didapat dari ketiga konsentrasi diameter zona hambat terbaik untuk menghambat kedua bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa sebesar 10 mm dan 7 mm. Hasil riset juga membuktikan bahwa kombucha bunga telang tidak hanya memiliki peranan baik sebagai minuman probiotik,
fungsional untuk meningkatkan proses kekebalan tubuh di era pandemi COVID-19. Dian sabun kombucha bunga telang dapat digunakan sebagai sabun cuci tangan untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, mikrobe yang dapat membahayakan tubuh di era pandemi COVID-19. Dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan aktif yang bersifat sebagai sumber antibakteri maupun antifungi. Kesimpulan, produk bioteknologi farmasi berupa formulasi dan sediaan sabun mandi dengan bahan aktif hasil fermentasi bunga telang atau kombucha berkorelasi secara positif sebagai antibakteri pengamatan perburuan S. epidermidis dan P. aeruginosa pada tingkat konsentrasi 40%. Sediaan sabun mandi dengan bahan aktif kombucha bunga telang adalah perlakuan yang efektif untuk menghambat bakteri S. epidermidis dan P. aeruginosa untuk tumbuh dengan daya hambat masing-masing. Diameter zona hambat rata-rata yang dihasilkan pada sediaan sabun mandi dengan bahan aktif cairan fermentasi dari tumbuhan kombucha bunga telang dengan konsentrasi 40% untuk terhambatnya pertumbuhan bakteri epidermidis adalah sebesar 10 mm dan masuk dalam kategori kuat, sedangkan bakteri P. aeruginosa adalah sebesar 7 mm serta termasuk pada kategori sedang. Saran Saran yang pertama yaitu disarankan untuk menguji lebih banyak variasi konsentrasi sabun mandi cair yang diformulasi dengan kombucha bunga telang. Misalnya konsentrasi di bawah 20% dan di atas 40% untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas antibakteri pada berbagai tingkat konsentrasi. Saran yang kedua, disarankan untuk melakukan analisis biokimia lebih lanjut terhadap komponen aktif dalam kombucha bunga telang yang berkontribusi pada sifat antibakteri sehingga dapat diidentifikasikan senyawa-senyawa yang paling efektif. Saran yang ketiga, melakukan studi perbandingan yang lebih mendalam dengan produk sabun komersial lainnya yang memiliki klaim antibakteri untuk menilai keunggulan dan kelemahan dari sabun mandi berbahan kombucha bunga telang. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.